Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novita Satyawati, salah satu guru dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Berikut adalah peer teaching yang dilakukan untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi kok masih di sini ya. Udah makan belum ini? Udah Bu, tapi masih lapar. Udah mau siang Bu, bukan pagi lagi. Oke, masih lapar ya. Kalau misalkan nanti masih lapar, istirahat langsung ke kantin kita beli makan ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar hari ini, seperti biasa, I need you to lead the pray. Kita akan doa dulu ya. Tolong, kalau kemarin sudah Aswir yang pimpin doa, sekarang Ibu pengen Asriana deh. Asriana? Halo, Asriana? Oh, Asriana nggak masuk ya? Masih di kantin Bu. Waduh. Tadi sudah tak panggil nggak mau. Waduh. Oke deh, coba Sinta pimpin doanya. Please help me to lead the pray. Okay guys, let's pray together. Start to pray. Finish. Thank you so much. Oke, seperti biasa, Ibu akan cek dulu ya kehadiran kalian. Ini sepertinya kalau dilihat kecuali mejanya Asriana kosong ya. Kayaknya semuanya masuk ya hari ini. Ya Bu. Ya Bu, semuanya masuk. Ayo yang nggak masuk angkat tangannya Kan nggak masuk. Bisa dong. Gimana dong itu ya? Oke, are you ready to get a new material today? Hadir Bu. Oh, Asriana kamu dari mana? Dari tadi. dari WC Bu. Oh, oke. Temannya tadi sudah doa. Boleh kamu doa sendiri dalam hati aja ya. Monggo silakan Asriana. Sudah Bu. Terima kasih. Sudah selesai? Oke, kita akan menuju ke materi yang baru. Kalau beberapa hari yang kemarin kita materinya tentang teks. Nah, sekarang kita santai-santai aja. Tetap ada presentasinya nanti, tapi Ibu minta kalian untuk terus bersemangat. Kalian semangat? Semangat Bu. Semangat dong. Semangatnya kurang nih. Semangatnya kurang, gue tanya lagi. Semangat semuanya hari ini ya. Semangat Bu. Oke, biar tambah semangat, Ibu pengen kasih ice breaking dulu. Mana? Boleh Bu. Siap Ibu. Oke, Ibu punya ice breaking di sini. Ice breakingnya itu ada clue-nya. Kalau Ibu bilang satu, ya, kalau Ibu bilang satu, maka kalian harus bilang woi, gitu ya. Tapi harus ngikutin. Ibu kalau bilang satu, kalian bilang boy. Oke ya? Tapi ada gerakannya. Kalau woi-nya seperti ini. Satu, woi. Bisa kita coba? Bisa Bu. Satu. Bisa Ibu. Woi. Oke. Ulang lagi, kurang kompak. Satu. Woi. Itu yang satu ya. Gimana kalau dua Bu? Dua beda lagi. Kalau dua, kita acungin jempolnya ke depan terus kita bilang asik, ya. Oke? Oke. Oke, kita mulai poin nomor 2. Asik. Tolong ini kepalanya agak miring biar semangat. Ya, asik gitu ya. Oke. Daya, ikuti dong Daya. Gimana Daya? Asik. Ya, ayolah semangat ya. Oke, yang ketiga, kalau Ibu bilang 3, kalian bisa menggunakan ja kalian diputarkan seperti ini. Iya. Ya. Mari kita coba satu persatu.
Satu. Woi. 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 Satu. Woi. Woi. Satu. Woi. 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 Dua. Asik. Dua. Asik. 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 Dua. Asik. Tiga. Iya. 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 Babu. Babu. Oke, tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Oke, guys. Kalau begitu, Ibu pengen banget sekarang untuk menuju ke materi yang akan kita bahas hari ini. Semuanya siap ya? Siap, Bu Dwi. Awas jangan lesu. Kalau nanti merasa ngantuk, boleh istirahat dulu. Ibu akan kasih kesempatan kalian beberapa menit untuk cuci muka atau ambil wudhu ya. Oke. Yang pastinya hari ini Ibu ingin membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Nanti setelah ini Ibu ingin nanti kalian bisa membuat teks, kemudian juga bisa bekerja sama untuk saling merespon pertanyaan teman-temannya. Berhubungan dengan apa Bu kira-kira materinya? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kalau sebelum itu Ibu pengen tanya sama kalian. Ada contohnya Ibu punya ini bolpen. Bolpennya kelihatan? Bagus ya, ini bolpennya harganya 500 juta. Punya di Taiwan. Oke, jadi kalian lihat apa tidak? Di sini ada beberapa ciri atau karakteristik yang bisa kita lihat, betul? Betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Nah, satu lagi. Ibu punya nih bolpen. Kalau tadi nih bolpen harga 500 juta. Ini bolpen harga 1 triliun nih. Wah, Ibu beli di mana? Duit banyak ya, Bu ya? Berapa, Bu? Iya, Sultan, Ibu. Bu. Saya pusing. Ibu guru kepalanya, Bu. sultan, ya biasa ya. Kalau ini harganya 1 triliun, kalian bisa lihat bedanya. Ini lebih bagus daripada yang ini, betul? Betul, Bu. Betul ya? Lebih bersih, Bu. Kira-kira selain dijelaskan kriterianya atau karakteristiknya lebih bagus, ada lagi nggak yang bisa kalian lihat dari kedua bolpen ini? Warnanya beda, Bu. Lebih Bentuknya juga panjang. beda, Lebih Bu. panjang. Ukurannya yang beda Ibu. ukurannya beda. Yang warna hijau nih ukurannya lebih panjang gitu ya? Iya Ibu. Iya. Oke, dari situ dulu deh. Ibu mau tanya, kira-kira kita ini sedang ngapain? Apa yang kita sedang Mendeskripsikan lakukan benda, terhadap Ibu. dua benda ini? Mendeskripsikan benda. Membandingkan Bu. Yes, membandingkan benda dengan Compare. mencari deskripsinya, begitu ya? Oke, kita bagus. iya, iya, Tapi iya. juga Lagi membanding-bandingkan. Jangan nyanyi, Sinta, jangan nyanyi. Nah, Ibu ada beberapa yang ingin ditunjukkan hari ini. Kita akan simak bersama-sama ya. Sebentar. Karena kita sudah tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi, Ibu pengen kasih dulu ke kalian PPT yang sudah Ibu buat. Apa terlihat? Ya, Bu, sudah muncul, Bu. Degree of compression. Baru kelihatan Ibu. Oke. Nah, kalau gitu kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu. Ada video mengenai perbandingan atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai degree of comparison. Kita dengarkan bersama-sama ya. Okay, in this video we will learn about degree of comparison. Ya, perbandingan. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk di-subscribe. Apa itu kata sifat? Or in English we call it as adjective.
What is adjective? An adjective is a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related noun to modify or to describe it. Jadi, kata sifat adalah suatu kata atau frasa di mana dia itu digunakan untuk menambahkan atau menjelaskan tentang kata benda tersebut. Oke, sampai sini terlebih dahulu Ibu mau tanya. Tadi kan kita sudah membandingkan, mana tadi ya bolpennya ya. Nah, ini ada 2 bolpen ini. Jadi yang katanya kata sifat itu tadi yang sudah disebutkan. Wah, ini lebih panjang, Bu. Oh, ini warnanya beda, Bu. Nah, harganya juga berbeda ternyata, Bu. Nah, itu bisa menjadi salah satu karakteristik dari si adjektif itu tadi. Nah, kira-kira apa lagi nih contohnya? Ini dia. Adalah beberapa contoh dari kata sifat atau adjektif di dalam bahasa Inggris. Kata sifat atau adjektif di dalam bahasa Inggris ini dibagi berdasarkan banyaknya suku kata. Contohnya, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, yaitu clean, smart, cheap, cute, hard, bad. Sedangkan kata sifat atau adjektif yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu pretty, easy, hungry, happy, terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Contohnya comfortable, difficult, expensive, beautiful, intelligent, popular. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kata sifat dan penyusunan dari suku kata dalam kata sifat tersebut. Oke, sampai sini. Ini hanya sebagian kecil ya, anak-anak semuanya ya. Ada clean, ada pretty, ada comfortable. Jadi dilihat dari silabelnya. Kalau silabelnya 1, ya udah. Kalau silabelnya 2, bagaimana caranya? Pretty, clean, pretty. Kemudian comfortable. Jadi lebih dari 3 atau lebih dari 3 silabel. Nah, ya, ini diperhatikan pertama nih untuk kalian bisa menyelesaikan membuat bentuk degree of comparison. Setelah tadi kita kita lanjut aja nih. Kita akan belajar tentang degree of comparison atau tingkatan perbandingan. Oke. Kalau bisa dilihat, kalian bisa cek di sini, tolong diperhatikan. Kalau yang namanya degree of comparison itu jelas ya. Ini adalah adjective being written in different form to compare 1, 2, or more. Jadi bisa membandingkan tidak cuma 2 bolpen ini, mungkin bisa jadi kita bandingin lebih dari 2 bolpen seperti itu ya. Ini contohnya saja begitu. Oke, selanjutnya. Jadi di sini tingkat itu sendiri. Nah, Ibu langsung saja ya bagiannya. Dan yang terakhir adalah super. Sorry. Beautiful. Sorry. Untuk atas adalah superlative degree. Positive degree di sini adalah suatu perbandingan di mana membandingkan 2 benda atau 2 orang yang sifatnya itu sama. Nah, ini digunakan ketika kita membandingkan 2 benda atau orang di mana salah satu dari mereka itu mempunyai sifat paling. Nah, rumus yang kita gunakan ada 2. Yang pertama, jika kata sifat itu terdiri dari 1 atau 2 suku kata, kita menggunakan rumus adjective plus er plus that. Sedangkan jika kata sifat tersebut terdiri dari 3 atau lebih suku kata, kita dapat menggunakan rumus more plus adjective plus than. Yang ketiga adalah superlatif. Nah, superlatif ini digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih benda atau orang di mana salah satu dari mereka adalah yang paling. Nah, di sini ada juga 2 rumus. Yang pertama adalah jika kata sifat tersebut terdiri dari 1 atau 2 suku kata, maka rumus yang kita gunakan adalah the
plus adjective plus est. Sedangkan jika kata sifat tersebut terdiri dari 3 atau lebih suku kata, kita gunakan rumus the most plus adjective. Untuk lebih memahami perbedaan penggunaan positive degree, comparative degree, dan superlative degree, mari kita pahami beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, Rina is as clever as Rini. Nah, di situ adalah contoh dari positive degree yang rumusnya yaitu subject plus be plus s plus adjective plus s plus subject. Nah, di sini ini mempunyai arti bahwa Rina dan Rini sama pandai, atau Rina sama pandainya dengan Rini. Karena dia itu memiliki perbandingan yang sifatnya sama, maka kita menggunakan positive degree. Begitu pula dengan kata sifat yang memiliki 3 suku kata atau lebih, tetap menggunakan rumus subject plus be plus s plus adjective plus s plus subject. Contohnya, Kiki's room is as comfortable as Sita's room. Di sini maksudnya bahwa ruangan Kiki itu sama nyamannya dengan ruangan Sita. Nah, meskipun membandingkan 2 ruangan, tetapi sifat dari ruangan itu sama-sama nyaman. Makanya kita menggunakan positive degree. Kemudian Ruli is cleverer than Rina. Di sini membandingkan Ruli dan Rina, tetapi Ruli itu lebih pintar daripada Rina. Maka kita menggunakan comparative degree dengan rumus subject plus be plus adjective plus r or er plus than plus subject to. Nah, Oke, baik anak-anak, ibu semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ini ngantuk atau gimana nih? Masih semangat ya? Masih dong, Bu. Oke. Nah, kalau ibu, oke, kalau ibu lihat di sini, we have 3 types of degree of comparison. Ada positive degree, ada comparative degree, ada juga superlative degree. Ya, seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama tadi. Nah, poin-poin ini kita bedakan. Kalau yang positif ya sudah membandingkan sama. Nah, kalau yang komparatif ini berarti ada yang dibandingkan lebih, entah itu lebih tua, entah itu lebih mahal, lebih murah, lebih pendek, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang superlative degree ini dari beberapa yang kita bandingkan ternyata ada yang paling atau yang kita sebut apa tercantik, apa terpendek, atau terpanjang, dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai sini ibu mau tanya, kalian sudah paham atau belum? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, oke, kalau begitu, ya, oke, kalau gitu ibu ingin sekali memberikan pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kenapa kita harus peduli terhadap penyusunan kalimat dalam membuat degree of comparison? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ayo, Rina, mungkin ada bisa jawab, Rina? Mungkin supaya maknanya jelas, Bu. Kalau misalkan susunannya tidak jelas, jadi maknanya nanti susah dibaca dan ditangkap. Iya. Oke, bagus, luar biasa, mantap jiwa, pinter banget sih Rina ya. Oke, sekarang selanjutnya Ibu pengen memberikan video lagi. Nah, sebentar. Nah, video yang ingin Ibu berikan ini adalah contoh dialognya. Kita langsung saja ke dialognya. Kalian sudah siap? Ada sekitar 1,5 menit di sini, kita akan tonton bersama-sama. Dan selagi ini diputar, tolong nanti kalian bisa melihat, diklasifikasikan
Mana nih bagian yang positive degree, mana bagian yang komparatif dan juga yang superlatif tadi itu. Oke, kita ready ya, kita dengarkan bersama-sama. Hi, Zach. What is your favorite football club? My favorite. Oh, sorry. Hi, Zach. What is your favorite football club? My favorite football club? My favorite club is Persija Jakarta. Great. Why do you like it? I think the team has many good players. One of the best players is Mark Clark. Yes, I am on your side. I think Persija Jakarta is also one of the biggest club in Indonesia. Sure. They are also one of the oldest club in Indonesia, I think. Yes, you are right. It is older than many clubs that compete together in Indonesian Premier League. Persija Jakarta has a great history. They have won the Indonesian Premier League for 11 times, haven't they? Yes, they have won the Indonesian Premier League for 11 times. Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Wow, that's great. And how about you, Ronnie? What is your favorite football club? Mine is Persib Bandung. That's nice. It is one of the richest club in Indonesia, isn't it? You are right. In my opinion, Persib Bandung is richer than your favorite club. They can buy many top players from around Asia. They also have the most expensive player in Indonesia, Febri Haryadi, or known as Bao. Absolutely. He is one of the greatest footballers in Indonesia. Yes, he is. He is very skillful and handsome. Many girls are attracted to him. By the way, this Sunday, let's watch football together. I think there's a big match between Persija Jakarta and Persib Bandung at Final Piala Menpora 2021. Good idea. I will come to your house then. All right. See you on weekend. See you. Thanks for your attention. Oke, sudah selesai. Mudah-mudahan kalian tadi sudah sangat menyimak ya. Oke. Kemudian, what did you find from the video? Apa sih yang kalian temukan di sana? Ibu mau tanya. Ada tidak di sana kalimat yang berhubungan atau menjelaskan tentang perbandingan? Ada. Ada, Bu. Ada orang kan contohnya yang tadi sudah diambil. Saya Bu. Iya. Silakan. Tadi ada the richest Bu. Katanya Bandung itu apa? Gimana sih? Saya lupa namanya Bu. Pokoknya yang Bandung katanya the richest one Bu. Oh iya. Kemudian Ada more The richest club. more successful Persija Jakarta ya Bu ya. Yes. Itu katanya more successful. Oke. Banyak sebenarnya ya kalau bisa kita lihat di catatannya harusnya sudah ada beberapa yang bisa diklasifikasikan sebagai salah satu contohnya degree of comparison. Oke. Nah, sekarang Ibu pengen kalian make a group. Di sini Ibu akan menunjuk, Ibu sudah siapkan di sini untuk kelompok pertama nanti Frida, Aswir sama Ita, terus kelompok yang kedua Asriana, David dan Prio. Kemudian juga kelompok ketiganya Rina, Dayat sama Ika, dan kelompok 4 Sinta sama Atin boleh berdua aja ya. Boleh, Bu. Boleh banget. Oke, nah kalau begitu Ibu ingin kalian untuk bersama-sama mendiskusikan kira-kira kita akan mengambil topik apa untuk nanti dibuatkan dialog. Nah, nanti di dalam dialognya itu Ibu pengen kalian menuangkan dalam bentuk seperti ini nih. Nah, ada poin-poin seperti ini contohnya ya. Jadi ada orang yang lagi berbicara, ada poin-poinnya di sini, ada isi yang di dalam dialog itu kira-kiranya membahas tentang apa. Dan jangan lupa harus menyertakan degree of comparison. Salah satunya ya, boleh yang positif, boleh yang komparatif, boleh juga yang superlatif. Seperti itu. Nah, contoh yang lain boleh seperti apa, Bu? Boleh kayak gini misalkan, mau yang lebih colorful. Nah, kalian boleh menggunakan spidol atau mungkin pensil warna yang ada di depan. Nanti mungkin kalian bisa ngambil ya satu persatu untuk mewarnai atau memperindah gambar kalian.
Kemudian juga contoh yang lain misalkan seperti ini. Nah, jadi kalian memberikannya ada gambar, terus ada dialog aja di sini, terus ada gambar. Boleh disertakan dengan apa namanya nih, translate-nya atau terjemahannya. Nah, oke, setelah itu Ibu pengen sekali kalian untuk menentukan terlebih dahulu karena kita punya beberapa jam untuk pelajaran bahasa Inggris ini. Dalam satu kali pertemuan ini nanti kalian harus menyelesaikan tugasnya. Jadi waktunya tadi kita sudah membahas kelompok. Nah, kegiatan kelompoknya nanti dari jam berapa sampai jam berapa ininya. Tempatnya kalian mungkin bisa kelompok di bangkunya si Asriana, mungkin bisa kelompok di bangkunya Aswir, bisa kelompok di bangkunya Dayat dan juga Sinta. Jangan lupa nanti silakan kalian menentukan siapa ketua kelompoknya. Ya, di sini sudah ada bagian-bagiannya, silakan kalian isi dulu ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, silakan. Oke, apa sudah selesai dilaksanakan atau diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu, silakan. sudah. Boleh, Sudah, kalian Bu. submit ya timelinenya ke Ibu, boleh. Oke, terima kasih banyak. Jadi kelompoknya sudah ada di sini, sudah ditentukan penanggung jawabnya siapa, waktunya juga sudah ada. Oke, silakan kalian bisa mulai berdiskusi, tentukan bagian-bagian atau poin-poin, atau mungkin mau dikemas seperti apa tampilan dari proyeknya kalian ini ya. Silakan Ibu memberikan waktu kalian untuk menyelesaikan tugasnya. Silakan berdiskusi. Oke. Gimana? Frida, ada masalah apa? Sudah ditentukan kan topiknya atau temanya yang mau dibahas? Sudah, Bu. Maaf baru ngawas. Oke, ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya ke Ibu ya. Oke. Ika, ada masalah, Mbak Ika? Oke, Mbak Ika. Dengan kelompok siapa, Bu? Ya, Bu. Aswir tadi sama Frida sama Ita. Oh iya. Oke. Saya sama siapa tadi, Bu? Saya kurang dengar tadi, Bu. Siapa? Kalau Sorry. ya, Gimana? kelompok saya sama siapa, Bu? Ika tadi sama Rina sama Dayat ya. Silakan didiskusikan. Oke, kurang 1 menit lagi. Silakan diselesaikan dulu. Oke, gimana? Rina, ada masalah nggak Rina? Belum ada, Bu. Saya masih bingung ini mau nentuin desain gambarnya, Bu. Oh, berarti tinggal sedikit ya. Berarti semuanya udah selesai, tinggal didesain aja. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Nah, waktunya kita untuk bersama-sama membuat galeri atau small gallery. Ya, seperti apa itu, Bu? Nah, jadi yang seperti tadi Ibu minta sama kalian untuk desain sebagus-bagusnya ini anak-anak, dan kita akan menempelkan di sudut-sudut ruang kelas kita yang dirasa menurut kalian strategis ya. Oke? Nah, silakan boleh perwakilan untuk menempelkan atau tiga-tiganya bisa bersama-sama satu kelompoknya untuk memberikan ya tampilan yang kira-kiranya strategis dengan hasil atau karyanya kalian. Yuk silakan ditempel. Nah, setelah selesai ditempel, silakan kalian nanti boleh berkeliling melihat hasil kerja kelompok dari kelompok yang lain. Setelah berkeliling, tidak hanya berkeliling saja, silakan kalian membuat catatan kira-kira dalam dialog yang diberikan oleh temannya itu ada tidak beberapa hal yang menurut kalian, wah ini nggak benar nih Bu susunannya, harusnya kalau yang 2 silabel harusnya cuma ditambahin ER atau EST aja Bu, seperti itu. Silakan. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah selesai semuanya, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya satu kelompok dan juga kepada kelompok yang lain. Silakan. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak semuanya? Silakan. Sudah cukup, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah ada yang mau tanyain. Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Ada. Oke, kalau gitu luar biasa. Kalian sudah sama-sama saling bertanya. Tadi ada kegiatan saling bertanya, kemudian tadi juga ada kegiatan kalian sudah saling melihat, mengecek tugas-tugas dari temannya, dan ketika kalian sudah memberikan penjelasan tadi di tugas teman-temannya luar biasa, hasilnya juga good. Tapi ada beberapa catatan dari Ibu nih pastinya. Sebelum Ibu memberikan refleksi atau catatan, Ibu pengen tahu dulu nih, menurut kalian, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran yang dikonsep seperti sedang berjalan menyusuri galeri ini? Senang, Bu. Colorful, Bu. Baik, ya. Kemudian Ibu mau tanya, boleh dong kasih respon kalian. Apa sih yang dari tadi kita pelajari? Mbak, Mas, ayo. Ada yang bisa jawab nih? Perbandingan, Bu, membandingkan dua benda bisa. Membandingkan dua benda. Kayak Farel ya, Bu. Bu Sinta, kayak Farel ya. Yasin. Gimana Ita? Sorry, nggak kedengeran. Membanding-bandingkan, Bu, kayak katanya Farel itu, Bu. Gimana tuh? Lagu, Bu, lagu. Ita sukanya lagu kayak gitu. Tadi Bu Sinta, Bu, nyanyi itu, Bu. Jadi saya ingat, Bu. Tadi kan Bu Sinta nyanyi itu. Jadi saya ingat sama Farel. Ya, ibunya gaptek, jadi nggak tahu itu lagu apa. Oke, jadi ada lagi nggak yang mau ditambahin? Oke, thank you Mbak Ita. Oke, lanjut lagi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kira-kira tadi kita belajar apa ya selain itu perbandingan? Membuat dialog, Bu. Membuat dialog, bagus. Ada lagi nggak? Apakah kreatif? Belajar kata sifat, Bu. Yes, bagus. Ada kata sifat yang menjadi penting di dalam situ. Ada kata sifat yang menjadi poin utama bagaimana kita bisa membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Begitu, betul? Betul. Oke. Betul. Nah, selain itu Ibu mau tanya, kreativitas kalian di situ terasah atau tidak? Iya. Rasa, Bu. Iya, Bu. Terasahnya dari mana, Aswir? Coba disebutkan. Ya. Terasahnya gimana Menarik, kreativitasnya? Bu. Ya itu tadi, Bu. Halo? Iya, gimana Aswir tadi? Tadi Terasahnya di mana tadi, pertanyaannya, Bu? Aswir? Kurang jelas pertanyaannya, Bu. Tadi Ibu tanya. Nah, kegiatan tadi itu kan kita bikin seolah-olah karya, proyek nih, Aswir. Iya, Bu. Menurut Aswir tadi kira-kiranya ada kreativitas yang muncul dalam diri kamu bisa terasah atau enggak nih? Kurang tahu, Bu. Tadi enggak jelas. Jadi enggak ngerti, Bu. Apanya, Aswir? Suaranya Ibu nggak jelas. Iya, Bu. Suaranya, sorry, berarti yang lain aja deh, sepertinya Saya aja, gangguan Bu. ya. Saya aja, Bu. Oke, Prio, silakan. Ya, tadi kreativitasnya kita bikin produk, dikasih warna sama pensil warna, spidol tadi, Bu. Oke, iya, begitu. Jadi selain kreativitasnya berupa itu, kalian juga kreativitas untuk mencari topik, bener nggak? Jadi topik kira-kiranya yang bisa membandingkan si A dengan si B, apa nih kira-kiranya? Begitu ya? Oke, nah nanti tentu saja Ibu sudah mendapatkan nilai-nilai dari kalian, mulai dari kalian tadi sudah beraktivitas di diskusi, kemudian juga ada tanya jawab berhubungan dengan hasil karya yang sudah kalian berikan, dan nanti atau minggu depan kita akan menuju ke materi yang lain. Semoga selalu sehat ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan selalu
berkelakuan yang baik atau yang bersih begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kalian mungkin? Tidak, Bu. tidak. Oke. Nggak ada, Bu, nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita akan tutup kegiatan belajar mengajar hari ini. Tolong bantu ditutup. Coba Rina deh, tolong kita doa dulu ya sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini. Okay, before we end our meeting, let's pray together by saying hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, thank you so much for today, Ibu Ahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Bagaimana perasaannya? Sudah selesai Bu Dwi? Perasaannya campur aduk Bu, karena tadi kejar-kejaran sama waktu dan harus ngepasin dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sinaknya itu Bu. Memang luar biasa karena waktu. Nggak apa-apa ya. Jadi latihan banyak dikompres di waktu yang sangat tersingkat ya. Nanti karena akan seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, Pak David bagaimana? Sudah siap untuk mengutarakan hasil observasinya? Ya, silakan Pak David. Waktu dan tempat disilakan. Waktu yang diberikan saya sebagai observer teaching dari Bu Dwi. Di sini Bu Dwi menggunakan model pembelajaran proyek untuk langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan inti dan kegiatan itu juga berjalan sesuai draft yang sudah disampaikan kepada saya. Di bagian CJBL-nya juga sudah baik dengan step-stepnya. Hanya saja untuk penyampaian materi tentang degree comparison tadi agak memakan waktu, sehingga juga banyak mempengaruhi keseluruhan time yang sudah disediakan pada peer teaching kali ini yang sangat pendek 30 menit, sehingga untuk kegiatan penutup, kemudian kegiatan di akhir evaluasi hasil proyek tadi juga kesannya lebih dipercepat, karena itu memang saya kira adalah tantangan bagi kita. Kalau kita menggunakan pembelajaran yang student center, itu tantangannya di waktu, karena anak tidak terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis proyek maupun berbasis masalah, sehingga rata-rata dalam pembelajaran banyak memakan waktu. Kalau tidak kita praktik ya. Karena itu untuk kedepannya tracing terhadap siswa supaya cepat dalam sintak-sintak yang kita tuliskan di sini, saya tidak banyak membantu materi supaya diringkas agar waktunya lebih efisien. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk keseluruhan sudah sangat bagus sekali, mulai dari penggunaan PPT dan kemudian video. Di situ tadi ada percakapan juga sudah berjalan dengan baik. Itu saja Bu, bisa saya kembalikan ke Bu Kartika. Terima kasih. Terima kasih Pak David atas pemaparan hasil observasinya. Bapak Ibu, karena ini sesi terakhir ya, karena ini rekan kita terakhir yang peer teaching, saya buka kesempatan, apa ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, nanti nggak apa-apa, misalnya di tengah-tengah saya memberikan feedback, Bapak Ibu ingin ada yang disampaikan, boleh raise hand ya. Oke, Bu Dwi, kalau dari saya lebih banyak positifnya daripada kurangnya. Ya, alhamdulillah
tadi sudah baik, pemaparan peer teaching-nya sudah baik. Mulai dari pembukaan, motivasi dan icebreaker-nya itu nyambung ya, itu icebreaker sekaligus pemberian motivasi, itu sudah baik sekali, sudah interaktif, berjalan dua arah, tidak hanya dari guru. Nah itu buat saya sudah bagus, dan ada juga persepsinya juga sudah ada, mau belajar apa hari ini juga sudah disampaikan, jadi untuk pembukaan sudah bisa dilakukan dengan sangat baik sekali ya. Masuk ke kegiatan inti, saya suka caranya Bu Dwi leading activities-nya. Jadi analoginya pakai pensil ya atau ballpoint tadi. Nah, jadi leading activities ke pertanyaan pemantik itu sudah sangat menarik sekali. Jadi setidaknya anak-anak ada gambaran, oh aku mau belajar ini. Nah itu mungkin bisa dijadikan salah satu contoh juga untuk yang lain ya. Saya rasa bagus dan menarik. Dan integrasi integrasi teknologinya tadi Bu Dwi tidak pakai PPT, itu pakai Google Slide ya. Dia PPT-nya Google Slide. Ya. Punya Canva, Bu. Oh, punya Canva. Oh, mirip seperti Google Slides ya. Karena kalau saya kan juga penggemar Google Slides ya. Dibanding PPT yang biasa itu, dia lebih interaktif kalau Google Slide. Nah, ternyata tadi Canva. Oh, mirip. Kalau Google Slide juga seperti itu. Jadi di Google Slide kita tuh bisa memasukkan video, suara, dan macam-macam tuh bagus sekali. Bisa langsung streaming YouTube juga bagus. Kalau saya sudah nggak pakai PPT, pakai Google Slides. Ternyata tadi punya Canva juga bagus, sehingga guru tidak capek terlalu banyak bicara kita. Kita cukup menyiapkan Google Slides atau Canva atau ya apa ya, aplikasi apa yang penyusunannya baik, jadi mengurangi pekerjaan kita sebenarnya. Nah, itu sudah menunjukkan adanya integrasi teknologi. Cuma mungkin yang perlu Bu Dwi waspadai, saya setuju dengan Bapak David tadi ya, karena ini hanya simulasi, jadi tidak perlu pemaparan materi itu semuanya dipaparkan, nggak perlu. Ya boleh saja misalnya untuk menunjukkan bahwa, oh saya punya video ini, nah, boleh saja, misalnya saya sudah buat ini boleh, tapi tidak usah diputarkan terlalu lama. Karena kan di simulasi peer teaching kan bukan kita ingin menunjukkan materinya, tapi kita ingin menunjukkan pekerjaannya. Oh, di Sintek ini kita melakukan ini, di kegiatan tahap selanjutnya kita mau ini, kita mau ini. Jadi cukup sekilas saja, jadi tidak perlu dipaparkan terlalu panjang, sehingga itu akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk Sintek yang lainnya nanti. Ya, Bu Dwi ya. Jadi lain kali nanti di PPL dan di ujiannya nanti cukup ditunjukkan bahwa saya sudah menyusun ini video ini. Lalu saya mau pakai ini. Lalu ini ya, ditunjukkan saja secara singkat, tapi ini kan jadi latihan ya. Nanti kan Bapak Ibu setelah peer teaching nanti akan lebih terbiasa lagi untuk melakukan simulasi-simulasi. Sama seperti feedback saya tadi untuk Pak David ya. Bapak Ibu adalah guru bahasa Inggris, termasuk saya juga. Be careful with your choice of sentences or question or instructions, because we are English teacher. We expect our students to understand English. It means we have to give like a good example of how to construct questions and instruction ya. Tadi di akhir PPT-nya itu kalau saya nggak salah ya, kalau salah saya dikoreksi Bu Dwi karena kan tadi hilang. Tadi ada what did you find from the video? Ya, ada begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya what did you find, maka jawaban kita apa? I found something, ya kan? I found this and that, which is itu leading ke past tense. Sedangkan kalau kita guru bahasa Inggris mungkin nggak masalah ya, itu sepele. Kan nggak apa-apa Bu, kita langsung, oh what did, langsung kita jawab iya, tapi coba posisikan kita di anak-anak. Anak-anak tuh pasti jawabnya gini, oh I find, pasti dia jawabnya dengan present tense. Enggak semua ya, saya enggak mengeneralisir, mungkin anak-anak yang pandai dia bisa ya, tapi sebagian besar anak-anak itu akan menjawab, akhirnya grammarnya campur aduk di sana ya. Dan penggunaan kata find juga kurang tepat ya, karena find kan menemukan. Nah, coba mungkin bisa diganti what do you learn from the video. Nah, itu kan lebih enak ya, what do you learn from the video, enggak perlu berpikir ganti-ganti past tense, dan juga memang kalau dalam video kan apa yang kita pelajari bukan apa yang kita temukan. Kalau kita temukan kita ada di jalan menemukan sesuatu itu find. Jadi hati-hati kata find ya.
Misalnya, I found a book in my class yesterday. Itu vocab fine, cocok. Maka di pemilihan vocabulary, terus juga past tense-nya, nggak apa-apa kalau memang terpaksa harus ada past tense, nggak apa-apa. Karena ada di situasi tertentu itu kan ada memang ya. Cuma kalau bisa dihindari, kalau memang materinya tidak recount, tidak naratif, udah pakai present tense saja. Nah, itu juga untuk menunjukkan bahwa kita menguasai English-nya, itu juga untuk menunjukkan bahwa kita tuh profesionalnya itu menguasai. Karena kan kalau di sini kan ada namanya kompetensi pedagogi, mengajarnya, strategi mengajar, dan lain-lain, dan kompetensi profesional. Profesional apa? Bahwa menunjukkan penguasaan kita akan bahasa Inggris itu sudah bagus, bahwa kita ngajar bahasa Inggris, tapi kita sendiri paham. So be careful with that. Jadi besok Bapak Ibu yang lain yang menyusun PPT, menyusun LKPD, cek lagi grammarnya. Kadang itu kita tahu itu salah, tapi kita miss gitu loh. Karena sekali banyaknya PPT itu, kadang kita nggak sadar ya. Karena saya sering ya, saya sering bikin PPT itu gitu. Nanti kalau dicek lagi, udah bikin nih nggak ada yang salah. Tapi besoknya saya play lagi, loh ini kok grammarnya begini. Nah, ada baiknya nanti setelah bikin, ditutup, nanti 2-3 jam dilihat lagi, dicek lagi. Atau minta tolong orang, apakah grammarnya udah baik, pemilihan katanya. Bukan kita terlalu detail ya, tapi kalau sampai kita salah grammar Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa kita nggak paham language that we are going to teach ya, karena itu kan simple ya. Nah, mungkin saran saya itu saja untuk Bu Dwi, tapi overall-nya udah bagus, manajemen waktunya udah lebih baik, di penutupnya juga sudah melakukan refleksi dengan baik. Jadi mungkin penekanan saya tadi yang untuk grammar itu nggak hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semuanya. Karena besok kan akan bergantian. Ya, jadi dicek lagi PPT-nya, manajemen waktu bukan untuk personal, tapi untuk semuanya. Ya, baik, karena kita sebenarnya udah sangat melebihi waktunya. Nggak apa-apa ya, karena kalau Bu Dwi ditunda besok, itu nanti yang besoknya akan tertunda terus itu. Nah, maka tadi saya berpikir, kalau Bu Dwi presentasinya besok, yang besok nanti ada satu yang nggak presentasi besok lagi. Jangan-jangan takutnya orang terakhir malah nggak kebagian waktu. Jadi nggak apa-apa meskipun lebih banyak waktunya. Ya habis ini istirahat sudah. Ya.